Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Mudah-mudahan sehat selalu dan selalu bersyukur, semangat. Kali ini kita akan mempelajari tentang sumber daya alam SDA yang kaitannya dengan lingkungan hidup dan juga berkaitan dengan prinsip koefisiensi. Ya. Baiklah, bahwa sumber daya alam yang ada di permukaan bumi, yang ada di lingkungan kita, sekitar kita, sangat melimpah keanekaragamannya, sangat melimpah, banyak sekali ya, kita rasakan, dimana semua itu akan memberikan manfaat kepada diri kita dan lingkungan kita. Tidak hanya di manusia saja, ternyata makhluk hidup lainnya juga akan menerima manfaat dari sumber daya alam ya, yang ada di sekitar kita. Maka bagaimana karakteristiknya, jenis-jenisnya, dan juga bagaimana pemanfaatan serta pengelolaannya dengan baik, kita akan mempelajari bersama pada kesempatan kali ini. Dan mudah-mudahan ketika kita mempelajari sumber daya alam ini, banyak hal yang kita dapatkan. Selain kita memanfaatkannya dengan arif dan bijaksana, tentunya kita juga melestarikannya dengan sebaik-baiknya, menjaganya, merawatnya, agar supaya tidak hanya kita saja yang mendapatkan manfaat serta kegunaannya, tetapi generasi yang akan datang selepas kita, anak cucu kita, keturunan kita, nantinya akan merasakan sumber daya alam yang ada di bumi ini dengan sebaik-baiknya. Ya. Baiklah anak-anakku, ya, apa saja yang akan kita dapatkan selain kita mempelajari sumber daya alam ini? Tidak lain dari sumber daya alam tambang. Nantinya kita akan banyak mendapatkan hal yang dimana ya kalian akan bisa mendeskripsikan klasifikasi sumber daya alam. Yang selanjutnya kalian juga bisa mempresentasikan sumber daya alam. Dan selanjutnya pula kalian bisa menganalisis pemanfaatan sumber daya alam. Ya. Tentunya kita harus mengenal terlebih dahulu definisi ataupun juga pengertian dari sumber daya alam. Apa yang kemudian definisi atau pengertian dari sumber daya alam? Ada beberapa definisi ya, yang dimana sumber daya alam itu adalah semua kekayaan berupa benda mati maupun benda hidup yang berada di muka bumi dan dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Jadi segala sesuatu, baik itu benda mati ataupun benda hidup, yang bisa dimanfaatkan untuk kebutuhan manusia dan juga makhluk hidup lainnya. Ya. Pengertian yang lain bahwa sumber daya alam ini berasal dari alam, dan sumber daya alam ini digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Jenis dan klasifikasi dari sumber daya alam berdasarkan sifatnya ada sumber daya alam terbarukan, sumber daya alam tidak terbarukan, sumber daya alam tidak habis, dan sumber daya alam materi. Sedangkan berdasarkan potensinya, sumber daya alam energi, sumber daya alam ruang, sumber daya alam biotik dan abiotik berdasarkan jenisnya. Ya. Akan kita ketahui apa itu definisi dan juga karakteristik dari sumber daya alam ini sendiri. Sumber daya alam berdasarkan sifatnya ada beberapa macam jenisnya. Yang pertama adalah sumber daya alam terbarukan atau renewable. Sumber daya alam terbarukan disebut terbarukan karena dapat melakukan reproduksi dan memiliki daya regenerasi atau pulih kembali. Contohnya ada hewan, ada tumbuhan, ada mikroba, air, dan tanah. Itu adalah renewable atau terbarukan. Dia bisa mendaur ulang. Yang kedua adalah sumber daya alam tidak terbarukan atau non-renewable.
Sumber daya alam ini jumlahnya statis karena tidak ada penambahan atau pembentukannya sangat lambat bila dibandingkan dengan umur manusia. Pembentukan kembali membutuhkan waktu ratusan tahun bahkan jutaan tahun. Sumber daya alam tidak dapat diperbarui, kebanyakan didapat dari bahan galian. Contohnya ada minyak bumi, batu bara, dan bahan tambang lainnya. Sedangkan sumber daya alam tidak habis, misalnya ada udara, matahari, energi pasang surut, dan energi laut. Ini adalah yang tidak habis pakai dan selalu tetap ada. Selama bumi ini masih ada, belum ada hari kiamat tentunya. Nah, berdasarkan potensinya ada setidaknya 3 sumber daya alam ini, jenisnya atau juga karakteristiknya. Misalnya adalah sumber daya alam materi, adalah sumber daya alam yang dimanfaatkan dalam bentuk fisiknya. Misalnya ada batuan, logam mulia, ada kayu dan sebagainya. Kemudian ada sumber daya alam energi, merupakan sumber daya alam yang dimanfaatkan dalam bentuk fisiknya. Misalnya adalah sumber daya alam yang dimanfaatkan batu bara, minyak bumi, gas bumi, air terjun, sinar matahari, energi pasang surut, kincir angin, dan lainnya. Manusia menggunakan energi ini yang dihasilkan dari sumber daya alam untuk memasak, untuk menggerakkan, untuk kemudian juga mesin industri dan sebagainya. Contohnya ada batu bara tadi, ada migas, ada air terjun, ada kincir angin dan sebagainya. Sedangkan sumber daya ruang adalah sumber daya alam yang berupa ruang atau tempat hidupnya, Makin besar kenaikan jumlah penduduk, sumber daya ruang makin sulit diperoleh. Ruang dalam hal ini dapat berarti ruang untuk mata pencarian pertanian dan perikanan. Besar seperti juga di tempat tinggi, arena bermain anak. Kemudian juga berkaitan dengan kota-kota besar seperti Jakarta, sumber daya alam itu akan semakin sulit. Sumber daya ruang tadi ada daratan, di mana ada lahannya, ada angkasa, dan juga lain sebagainya. Berdasarkan jenisnya, sumber daya alam ada sumber daya alam non hayati abiotik, misalnya bahan tambang, tanah, air, angin, dan sebagainya. Sedangkan sumber daya alam alam hayati atau biotik, misalnya hewan, tumbuhan, mikroba, dan juga manusia. Jenisnya ada beberapa, yaitu tumbuhan, hewan itu. Ini ada contohnya badak, bagian hutan itu bagian dari hayati biotik, makhluk hidup. Sedangkan yang abiotik barang tambang tadi, kemudian angin dan air serta tanah. Sumber daya alam berdasarkan proses pembentukan, ada sumber daya alam yang dapat diperbaharui, yang bisa mendaur ulang sendiri, atau bisa berkelanjutan, dia berkelangsungan. Sedangkan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui, yang dia habis pakai, tidak bisa memperbarui sendiri. Barang tambang itu setelah habis pakai, maka dia tidak bisa memperbaharui. Kemudian adalah sumber daya alam berdasarkan cara terbentuknya galian. Ada beberapa macamnya. Ada sumber daya alam magmatik, ada pemaktit, ada hasil sedimentasi, ada metamorfisis kontak, dan ada juga hidrotermal. Itu berdasarkan cara terbentuknya galian. Magmatik terbentuk karena proses magmatisme yang di sana kemudian mengalami pendinginan dan membentuk contohnya diamond, intan.
Sedangkan pemaktik ya contohnya ada timah putih. Yang sedimentasi ada nikel latrit. Sedangkan metamorfosi konta ada galenit dan hidrotermal contohnya ya emas. Sedangkan sumber daya alam berdasarkan nilai ekonomisnya, ada sumber daya alam yang mempunyai nilai ekonomis tinggi. Ya. Contohnya saja adalah emas, perak. Ya. Dia mempunyai harga tawar yang cukup fantastis, bombastis. Ya. Nilai jualnya tinggi. Karena apa? Karena proses keterjadiannya sangat sulit. Kemudian juga mendapatkannya juga tidak mudah, sangat sulit sekali ya. Kemudian unik atau juga menarik, dan emas itu menarik ya. Sedangkan ekonomis rendah ya, dia murah di dalam mendapatkannya atau mempunyai nilai jual ekonomis yang murah ya. Batuan, pasir, tanah ya, itu yang ekonomis rendah. Sedangkan yang non ekonomis adalah ya, sumber daya alam yang ya tersedia di alam. Apa saja itu? Ya sinar matahari kita dapat menggunakan secara bebas. Ya. Ada udara kita menggunakan secara bebas. Nah, semua makhluk hidup lainnya selain manusia pun juga mendapatkannya secara cuma-cuma. Di alam sudah tersedia. Itu yang non ekonomis. Sedangkan berdasarkan lokasinya ada sumber daya alam terestrial, ini berasal di daratan, berada di daratan ya, berada di daratan. Sedangkan sumber daya alam yang kedua adalah akuatik atau perairan ya, di mana letaknya berada di perairan, laut ya. Di dalam laut ada ikan, berbagai jenis keanekaragaman hayati ikan, dan juga terumbu karang yang ada di dalam laut. Sedangkan potensi dan pemanfaatan sumber daya alam yang ada di Indonesia itu banyak ya, pemanfaatan sumber daya alam yang ada di Indonesia. Misalnya saja dengan PLTA, pembangkit listrik tenaga air, yang di situ menggunakan air yang memanfaatkan bisa sungai atau bendungan atau juga sebuah situ ya, yang di situ untuk kemudian juga pembangkit listrik tenaga air digunakan turbin sehingga menghasilkan energi listrik. Bisa dengan menggunakan angin ya, dengan baling-baling, nantinya dia akan menggerakkan generator dan juga menghasilkan energi listrik tentunya. Di Indonesia juga memanfaatkan geotermal, panas bumi. Dengan adanya rangkaian gunung api aktif, maka menghasilkan ya, sumber mata air panas. Nah, mata air panas tadi mengeluarkan uap air yang panas sehingga menghasilkan ya, energi yang bisa menggerakkan dan juga menjadi ya, sumber tenaga listrik dari geotermal yang ada. Nah, ini ya, sudah mulai dan banyak dikembangkan di daerah-daerah yang di situ adalah ya, aktivitas gunung api, vulkanisme. Kemudian juga ya, berkaitan dengan batu bara, ya, pemanfaatan dari lahan di mana awalnya gambut kemudian berkembang kepada lahan batu bara muda sampai kepada batu bara muda tua ya, lignit dan antarsit ya, itu dikembangkan sebagai ya, sumber penggerak di dalam kehidupan sehari-hari. Itulah sumber daya alam yang bisa dimanfaatkan ya, di Indonesia secara keseluruhan ya, baik itu sebagai pembangkit listrik ataupun juga ya, membantu manusia atau masyarakat Indonesia di dalam memenuhi kebutuhannya atau juga membantu mengurangi ya, kebutuhan yang ada di Indonesia. Nah, di sini ada peta potensi angin di Indonesia yang di situ bisa digunakan untuk ya, PLTB namanya, pembangkit listrik tenaga Bayu. Bayu itu angin. Ya,
berwarna merah ini adalah potensi bayu anginnya kencang, sehingga baling-baling ya, kincir angin itu bisa menggerakkan ya baling-baling, sehingga baling-baling membentuk generator dan menjadi listrik. Banyak tempat lokasi yang bisa dikembangkan di Sumatera bagian selatan atau ujung utara, dan Jawa sebagian besar di selatan, Kalimantan, dan juga Sulawesi yang sudah ada di Sulawesi. Dan pengolahan sumber daya alam bisa dengan cara penghijauan dan reboisasi, dengan cara proses-proses tabulampot, penggunaan penanaman tanaman di berbagai tempat bisa digunakan, atau juga di mana membuat sengketan, terasering misalnya. Dengan pengembangan daerah aliran sungai dikelola dengan baik di sepadan daerahnya itu ya, sebagai daerah yang di situ untuk pelestarian, baik itu habitat sungai di bawahnya dan juga untuk ya menahan tampungan air. Pengolahan air limbah, setelah mungkin ada beberapa daerah aliran sungai yang dia itu tercemar, bisa dikelola limbahnya, sehingga ketika sudah dikelola maka air kembali ke alam itu akan jernih dan bersih kembali, bisa dimanfaatkan oleh makhluk hidup manusia lainnya, bisa memanfaatkan dengan baik. Pengolahan sumber daya alam di mana bisa ya melestarikan lingkungan, penghentian penambangan liar. Ya, contohnya bisa dengan menyetop, ya, memberhentikan daerah-daerah hutan yang dijarah, dibakar ataupun juga ditebangi, illegal logging. Menyetop proses-proses praktek-praktek pembakaran hutan dan juga penebangan pohon di hutan. Tambang ilegal juga ya menghentikan tambang-tambang yang itu tidak berizin. Juga penertiban pembuangan sampah. Pembuangan sampah di daerah-daerah yang sesuai pada tempatnya, ya, sudah disediakan. Ada pemilahan ya, di mana ada daerah tempat sampah yang bisa didaur ulang, mana yang bisa dijadikan pupuk kembali, kompos organik, anorganik, dan lain sebagainya. Bisa juga pengolahan sumber daya alam itu konservasi pada lahan yang terdegradasi. Ya, misalnya Windbridge ya, membuat lahan-lahan dengan cara seperti ini, ya, secara vertikal, secara garis lurus, peta-peta di sini. Kemudian juga bisa menggunakan kontur farming. Konturnya dibuat seperti ini untuk menahan laju dari erosi, ya, menahan air hujan yang turun dan kemudian bisa dimanfaatkan untuk tanaman di sana. Dan juga kontur strip cropping dengan kontur yang miring sekali, tetapi bisa dibuat ya, strip-strip. Disinilah menahan air dan juga laju erosi dan tanaman bisa ditanam di atasnya. Bisa juga konservasi lahan kritis, ya, memanfaatkan kembali lahan yang tidak potensial untuk ditanami kembali. Bisa juga konservasi secara kimia, penggunaan pupuk kimia sesuai dengan dosis-dosis tertentu yang sesuai dengan kondisi alam. Itulah bagaimana jenis-jenis dan juga karakteristik sumber daya alam yang ada di Indonesia, yang ada di permukaan bumi dan juga definisinya. Mudah-mudahan dari kita mengenal bagaimana sumber daya alam yang ada di permukaan bumi ini, kita banyak tahu bagaimana karakteristik, definisi, dan juga pengelolaan tentunya yang ada di Indonesia. Ya. Terima kasih kebersamaannya pada kali ini. Ya, mudah-mudahan bisa menambah wawasan tentang jenis dan karakteristik sumber daya alam di permukaan